Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memiliki hobi pastilah dijalani oleh banyak orang. Namun ternyata ada hobi yang dilarang oleh agama Islam. Ada beberapa hobi yang ternyata dilarang oleh agama Islam. Yuk simak agar Anda waspada. Lantas, apa saja hobi yang dilarang dalam agama Islam tersebut? Yuk, mari Anda simak di sini. Pada artikel kali ini akan dibahas beberapa hobi yang dilarang dalam agama Islam. Ini dia deretan hobi yang dilarang dalam agama Islam. Satu, memanjangkan kuku. Perlu dipahami bahwa Islam amat menyukai kebersihan. Kebersihan pada kuku pun diperhatikan oleh Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 macam fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak. Hadis riwayat Bukhari nomor 5891 dan Muslim nomor 258. Kalau kuku ini tidak bersih, maka makan pun jadi tidak bersih dikarenakan kotoran yang ada di bawah kuku. Begitu pula dalam bersuci jadi tidak sempurna karena ada bagian kulit yang terhalang oleh kuku yang panjang. Karenanya, memanjangkan kuku itu menyelisihi tuntunan dalam agama ini. Ada riwayat dari Al-Baihaqi dan At-Tabrani bahwa Abu Ayyub Al-Azdi berkata, ada seorang yang mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ia bertanya pada beliau mengenai berita langit. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada salah seorang di antara kalian bertanya mengenai berita langit, sedangkan kuku-kukunya panjang seperti cakar burung, di mana ia mengumpulkan janabah dan kotoran. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam Al-Mathalib Al-Aliyah bahwa hadis tersebut mursal, termasuk hadis dhaif. Hukum memanjangkan kuku adalah makruh menurut kebanyakan ulama. Jika memanjangkannya lebih dari 40 hari, lebih keras lagi larangannya. Bahkan sebagian ulama menyatakan haramnya. Pendapat terakhir ini dipilih oleh Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awthar. Dasar dari pembatasan 40 hari tadi adalah perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dua, bertato. Dalam kitab Sahih Muslim telah disebutkan adanya larangan membuat tato pada wajah. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Allah melaknat orang yang berbuat demikian. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknati wanita yang menyambung rambutnya dan yang minta untuk disambungkan, wanita yang mentato dan minta ditatokan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis sahih lainnya yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Allah melaknat wanita tukang tato dan wanita yang minta ditato, wanita yang mencabuti bulu alis dan yang meminta dicabuti, wanita yang melakukan pembedahan untuk kecantikan lagi mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa membuat tato pada tubuh manusia termasuk dosa besar. 3. Memakai wig. Dalam rangka menjaga penampilan rambut supaya tetap rapi, sebagian orang berupaya menutupi rambutnya yang tidak normal dengan rambut palsu atau wig. Dalam Wikipedia disebutkan, definisi rambut palsu atau wig adalah rambut yang terbuat dari bulu kuda, rambut manusia, wool, bulu, rambut iak, rambut kerbau, atau bahan sintetis yang dipakai di atas kepala untuk mode atau berbagai alasan estetika dan gaya lainnya, termasuk mematuhi budaya dan agama. Kata wig dalam bahasa Inggris adalah singkatan dari periwig dan pertama kali muncul dalam bahasa Inggris sekitar tahun 1675. Beberapa orang memakai rambut palsu untuk menyamarkan kenyataan bahwa mereka botak. Rambut palsu dapat digunakan sebagai alternatif murah untuk terapi pemulihan rambut. Rambut palsu juga digunakan sebagai aksesori kosmetik atau keperluan aktor dalam rangka menggambarkan karakter yang dilakoni. Pertanyaannya, bagaimana hukum memakai rambut palsu? Padahal dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah disebutkan, diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi, beliau bersabda,
Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang minta disambungkan rambutnya dan perempuan yang mentato dan minta ditato. Hadis riwayat Bukhari. Empat, mempercayai zodiak. Ramalan salah satu zodiak, kehidupan cinta Anda tidak selalu menyenangkan tahun ini. Akan sulit sekali berkomunikasi dengan si dia. Tapi Anda harus berusaha keras jika ada sesuatu yang ingin Anda luruskan. Hubungan Anda mungkin juga akan mengalami perubahan, namun ke arah yang lebih baik. Untuk yang single, pertemuan dengan pria baru akan mengubah hidup Anda. Info-info semacam inilah yang menyebar di tengah-tengah pemuda. Untuk menjalani hari, mereka membaca nasib lewat ramalan bintang atau zodiak tersebut. Mereka ingin mencari tahu bagaimana nasib cinta mereka, bagaimana rizki mereka, dan bagaimana keuntungan mereka. Padahal ajaran Islam sangat melarang keras hal ini. Namun banyak yang tidak memahaminya karena tidak mau belajar akidah dan mengenal Islam lebih dalam. Yang disebut ilmu bintang, horoskop, zodiak, dan rasi bintang termasuk antara amalan jahiliyah. Ketahuilah bahwa Islam datang untuk menghapus ajaran tersebut dan menjelaskan akan kesyirikannya. Karena di dalam ajaran tersebut terdapat ketergantungan pada selain Allah. Ada keyakinan bahwa bahaya dan manfaat itu datang dari selain Allah. Juga terdapat pembenaran terhadap pernyataan tukang ramal yang mengaku aku mengetahui perkara gaib yang penuh kedustaan. Inilah mengapa disebut syirik. Tukang ramal benar-benar telah menempuh cara untuk merampas harta orang lain dengan jalan yang batil, dan mereka pun ingin merusak akidah kaum muslimin. Dalil yang menunjukkan perihal tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Sunannya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mengambil ilmu perbintangan, maka ia berarti telah mengambil salah satu cabang sihir, akan bertambah dan terus bertambah." Lima, mencela makanan. Salah satu bentuk adab yang perlu diperhatikan berkaitan dengan makanan adalah adanya larangan untuk mencela atau menghina makanan. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sekalipun. Apabila beliau berselera atau suka, beliau memakannya. Apabila beliau tidak suka, beliau pun meninggalkannya, tidak memakannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5409 dan Muslim 2064. Sebab larangan tersebut adalah karena makanan pada hakikatnya merupakan ciptaan Allah Ta'ala, sehingga tidak boleh dicela. Ada sisi penjelasan yang lain terkait larangan ini, yaitu celaan terhadap makanan yang akan menyebabkan adanya rasa sedih dan menyesal di dalam hati orang yang telah membuat dan menyiapkan makanan tersebut. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menutup pintu ini sehingga tidak ada jalan masuknya rasa sedih ke dalam hati seorang muslim. Dan syariat selalu memperhatikan hal ini. Kitabul Adab halaman 164. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.